Beberapa saat kemudian, di dalam rumah yang hangat itu, mereka duduk berhadapan sambil minum teh. Pria tua itu menatap Do Jun dengan penuh minat. Jadi, anak cerdas ini, katanya pelan. Hanya dengan menggunakan soyangkar, dia berhasil mengadu dua pamannya satu sama lain. Jin Yongchul mengangguk ringan. Pria tua itu tersenyum tipis. Lalu ia bertanya langsung, apakah kau juga mengejar posisi kakekmu? Suasana seketika menjadi hening. Do Jun menjawab dengan tenang. Jika dibilang mengejar, mungkin tidak. Ia menatap lurus ke depan. Aku hanya berharap, suatu hari nanti bisa memilikinya. Pria tua itu mengangkat alis. Suatu hari nanti, kapan itu? Do Jun menggeleng pelan. Aku tidak tahu, tapi aku punya keunggulan besar. Jadi aku bisa bersabar. Keunggulan. Pria itu menyipitkan mata. Maksudmu, usiamu? Benar, jawab Do Jun tanpa ragu. Entah itu 10 atau 20 tahun lagi. Jika aku mempersiapkan diri secara konsisten, itu akan menjadi mungkin. Pria tua itu tertawa kecil. Gaya bicaramu, persis seperti kakakmu. Namun tiba-tiba wajahnya berubah serius. 10 tahun, omong kosong. Ia menatap tajam. Dari wajahmu saja sudah terlihat. Kau ingin duduk di kursi presidir itu besok juga. Do Jun terdiam. Dalam hatinya ia bergumam. Orang ini jelas bukan orang biasa. Kenapa kakek bersikeras mempertemukanku dengannya? Saat itu Jin Yongchul berbicara. Do Jun, iya, kakek, ada hal yang perlu kudiskusikan dengan pria tua keras kepala ini. Bisakah kau menunggu di luar? Do Jun langsung berdiri. Baik, ia membungkuk hormat, lalu keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, pria tua itu langsung berkata, kakak tidak datang ke sini hanya untuk memamerkan cucu, kan? Ada apa sebenarnya? Jin Yongchul menatapnya dalam-dalam. Aku datang, untuk memintamu menjaganya. Pria tua itu terkejut. Apa, kondisimu, tidak baik? Jin Yongchul tersenyum tipis. Tubuh ini sudah kupakai terlalu lama. Sekarang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Waktuku, tidak banyak tersisa. Kakak, pria tua itu panik. Namun Jin Yongchul mengangkat tangan. Jangan membuat keributan. Aku tidak berniat menundanya lebih lama lagi. Aku sudah hidup cukup lama. Dan, aku tidak punya penyesalan. Ia menatap sahabat lamanya itu. Kau hidup di tempat dengan udara bersih dan makanan yang baik. Aku yakin kau masih bisa bertahan 10 tahun lagi dengan mudah. Ia berkata dengan tegas. Selama itu, jagalah cucuku. Pria tua itu terdiam sejenak. Apakah dia yang akan mewarisi Soyang Group? Jin Yongchul menatapnya tajam. Kau sudah tahu jawabannya. Untuk apa bertanya? Yang paling memenuhi syarat, yang akan mengambilnya. Pria tua itu mendecak. Lidah kakak masih setajam dulu. Tapi bagaimana dia akan melawan orang-orang kejam itu? Jika kakak hanya memberinya 10%. Jin Yongchul tersenyum samar. Bukan hanya 10%. Ia berkata pelan namun tegas. Aku memberinya lebih. Atau lebih tepatnya, dia yang mengambilnya dengan tangannya sendiri. Pria tua itu mengernyit. Mengambil apa? Jin Yongchul tertawa kecil. Sahamku. Pria tua itu terkejut. Apa maksud kakak? Bicara yang jelas. Jin Yongchul melanjutkan. Dia mengambil Soyang Motors, dan sekarang Soyang Car. Kau pernah dengar Fantasia Investment dan HW Group, dulu Jin Group, bukan? Ya, tentu, jawab pria tua itu. Tapi apa hubungannya dengan dia? Jin Yongchul menatapnya lurus. Dua perusahaan itu, miliknya. Pria tua itu membeku. Apa yang kakak katakan? Jin Yongchul melanjutkan dengan tenang. Aku sendiri tidak tahu semua detailnya. Tapi dulu aku membelikannya sebidang tanah. Dan dia menjadikannya sebagai modal. Lalu dia mengembangkannya, sampai sejauh ini. Ia tersenyum tipis. Hanya dari yang terlihat saja, grup miliknya sudah masuk 20 besar di Korea. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak uang yang dia investasikan di Amerika. Aku memang menambahkan beberapa saham saat menyerahkan Soyang Motors. Tapi yang lainnya, dia bangun sendiri. Pria tua itu menggeleng-geleng, masih tidak percaya. Kakak, benar-benar memfavoritkan bocah itu? Ya. Jin Yongchul menjawab datar. Aku hanya mengatakan kenyataannya. Omong kosong. Pria itu langsung membantah. Kakak pasti diam-diam mendirikan perusahaan untuknya. Melindunginya dari Jin Donggi dan Jin Sanggi. Itu jelas favoritisme berlebihan. Kakak sudah terlalu jauh. Namun Jin Yongchul hanya tersenyum. Kau tidak percaya, kan? Aku juga tidak percaya, pada awalnya. Ia tertawa kecil mengenang masa lalu. Dia datang dengan segenggam dolar, dan menuntut untuk mengakuisisi perusahaan mobil saat usianya baru 20. Kau seharusnya melihat ekspresiku waktu itu. Ruangan itu dipenuhi tawa kecil. Namun pria tua itu masih terdiam dalam keterkejutan. Tak lama kemudian, ia berkata sambil meletakkan cangkir tehnya. Tambahkan lagi teh. Setelah teh dituangkan, ia menghela napas panjang. Anak seperti itu, sebenarnya tidak membutuhkan orang sepertiku untuk menjaganya. Ia menatap Jin Yongchul. Sejujurnya, di antara anak-anak kakak, ayah Do Jun memang cukup baik. Tapi tetap saja, tidak ada yang seperti bocah ini. Ia tersenyum tipis. Bahkan jika dibiarkan sendiri, dia akan mengambil semuanya, dengan tangannya sendiri. Jin Yongchul memandang pria tua di hadapannya dengan sorot mata yang dalam, lalu berkata dengan suara rendah.
Tapi memberikannya begitu saja membuatku merasa tidak tenang. Ia menarik napas panjang. Kalau usianya sudah menginjak 30, mungkin aku tidak akan sekhawatir ini. Pria tua itu mengerutkan dahi, lalu bertanya, kenapa? Karena anak-anak kakak mungkin akan menelannya sebelum dia sempat benar-benar dewasa. Jin Yongchul hanya mengangguk pelan. Sorot wajahnya yang biasanya keras kini memperlihatkan kekhawatiran seorang kakek. Jadi tolong, katanya lirih namun tegas. Bantulah dia, 10 tahun saja, itu sudah cukup. Pria tua itu terdiam beberapa saat, lalu mengusap dagunya. Gumamnya, kalau dia bisa membuktikan kemampuannya, aku akan mendukungnya. Tatapannya menjadi tajam, tapi kalau dia sama seperti bocah-bocah caebol lainnya yang tidak punya kualitas apapun, aku tidak akan membiarkannya bahkan mendekati rumahku. Mendengar itu, Jin Yongchul justru tersenyum. Kemudian ia tertawa kecil, seolah beban di dadanya sedikit berkurang. Bukankah istrimu tadi bilang sarapan sudah siap? Aku sudah mencerna sup tadi. Bawakan makanannya ke sini. Pria tua itu menatapnya, lalu tertawa geli. Kakak sudah diambang kematian, tapi selera makan kakak masih sama seperti dulu. Jin Yongchul tersenyum tipis. Dia membuat sup daging sapi dengan nasi yang paling enak. Nada suaranya terdengar hampir seperti seorang anak kecil yang sedang menantikan hidangan favoritnya. Hanya memikirkannya saja sudah membuatku lapar. Pria tua itu pun tertawa lepas. Aigo, tapi sarapan hari ini sup daun lobak. Suara tawa mereka memenuhi ruangan, menghangatkan malam yang dingin. Beberapa saat kemudian, mobil melaju di malam hari saat Jin Yongchul menceritakan kepada Do Jun tentang Jo Yong Hyuk, sosok penting di balik awal berdirinya Soyang Group. Jo bukan sekadar karyawan, melainkan partner yang membantu membangun perusahaan dari nol setelah perang, bahkan mencari mesin dan teknisi dari Jepang. Ia dikenal cerdas dan berani mengambil langkah saat Jin ragu. Namun hubungan mereka retak lebih dari 20 tahun lalu saat rezim militer berkuasa. Jin memilih bekerja sama dengan pemerintah demi kelangsungan bisnis, termasuk mengambil alih perusahaan Dong Yung yang jatuh, sementara Jo menilai tindakan itu melanggar kemanusiaan dan akhirnya menjauh darinya. Sejak saat itu, Jo Yong Hyuk hidup terpisah meski tetap dihormati banyak orang di Soyang karena pengaruh dan kebijaksanaannya. Jin mengakui penyesalan dan keretakan hubungan mereka, namun berharap Do Jun tetap menjaga hubungan dengan Jo di masa depan dan meminta nasihat darinya jika diperlukan. Do Jun pun mulai menyadari bahwa meskipun Jo berada di balik layar, ia masih memiliki pengaruh besar dan bisa menjadi sosok penting dalam perjalanan hidup dan bisnisnya. Mobil akhirnya memasuki area rumah sakit Soyang. Beberapa petugas sudah menunggu di pintu masuk. Kursi roda pun segera dibawa mendekat. Namun begitu keluar dari mobil, Jin Yongchul langsung marah. Hanya beberapa langkah saja, untuk apa benda itu dibawa ke sini? Singkirkan. Semua orang langsung terdiam. Aku tidak suka mengulang ucapanku. Hari ini aku ingin sendiri. Dengan tongkat di tangannya, ia berjalan sendiri menuju dalam, meninggalkan semua orang dalam keheningan. Di parkiran, suasana masih tegang. Ayah Do Jun berkata pelan, Do Jun, pulanglah dan istirahat. Ayah akan bicara dengan direktur dulu. Ia lalu menoleh ke kepala sekretaris Lee. Kau juga sebaiknya istirahat. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung masuk ke dalam. Kini hanya tersisa Do Jun dan Lee Hai-jae. Do Jun, ujar Lee pelan, bisa kita bicara sebentar? Tentu, jawab Do Jun. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di sebuah kafe yang tenang. Lee membuka percakapan. Bagaimana Gunsan? Do Jun menjawab santai. Terasa kosong. Lee mengernyit. Kosong. Iya, lanjut Do Jun. Tempat itu seperti museum sejarah Soyang, tapi sepi. Hanya beberapa foto dan barang kenangan. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, lebih seperti album foto pribadi kakek. Lee tersenyum tipis. Album foto, ya, mungkin itu lebih tepat. Suasana kembali hening sejenak. Lalu Do Jun berkata pelan, kakek, membicarakan kecelakaan itu. Dalam hati, ia berpikir, apakah dia tahu kakek sudah mengungkap semuanya? Do Jun menatap langsung ke arah Lee. Kepala sekretaris, pasti tahu juga, kan? Lee menjawab tanpa ragu, tentu, akulah yang menyelidikinya. Jawaban itu membuat suasana berubah lebih serius. Do Jun mencondongkan tubuhnya sedikit. Ada satu hal yang membuatku penasaran, boleh aku bertanya? Lee menatapnya tenang, silakan. Do Jun menatap Lee Hai-jae dengan serius, lalu bertanya, kapan nenek memiliki orang-orang seperti itu? Karyawan biasa saja tidak akan cukup untuk melakukan hal semacam ini. Lee Hai-jae menjawab dengan tenang, seolah hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Bukankah dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang bersedia melakukan kejahatan apapun, selama harganya pantas? Do Jun mengerutkan kening. Sulit membayangkan istri dari Presdir Soyang berurusan dengan orang-orang seperti itu. Itu sama saja memberinya kelemahan yang bisa digunakan untuk mengancamnya. Lee Hai-jae menatapnya tajam. Mengapa kamu begitu ingin menggali masalah ini? Do Jun menjawab tanpa ragu. Kakek mengatakan sesuatu kepadaku. Dia bilang, nenek mungkin akan mencoba mencelakaiku lagi. Tapi aku harus memaafkannya demi kakek. Ia menarik napas pelan. Jadi aku harus mempersiapkan diriku, saat itu benar-benar terjadi.
Li Haijae sedikit mengangkat alis. Kamu benar-benar berpikir bisa memaafkannya? Do Jun menunduk sesaat, lalu berkata, itu permintaan kakek, aku harus menghormatinya. Keheningan sejenak mengisi ruang di antara mereka. Kemudian Li Haijae berkata, kamu tahu nenekmu mengelola museum seni dan yayasan kesenian, bukan? Iya, jawab Do Jun, itu organisasi pelindung seni papan atas. Li tersenyum tipis. Tempat di mana karya seni bernilai tinggi terus berpindah tangan, pemalsuan merajalela, dan transaksi di balik bayang-bayang jauh lebih sering terjadi daripada yang kamu bayangkan. Mata Do Jun sedikit melebar, mulai memahami. Li melanjutkan, jika dia melakukan transaksi gelap, dan ternyata barang itu palsu, bagaimana jika ada yang melaporkannya ke polisi? Do Jun langsung menangkap maksudnya. Jadi, itulah alasan organisasi bayangan itu ada. Mereka menangani urusan kotor, dengan kekerasan. Li Haijae mengangguk. Benar, Do Jun tersenyum tipis, namun dingin. Uang dan kekuasaan, sepertinya aku harus benar-benar memahami kata-kata kakek. Yang pertama memang paling sulit, tapi setelah itu, rasa bersalah hampir tidak terasa lagi. Li langsung menimpali, bukankah itu juga berlaku untukmu? Do Jun terdiam. Kamu sudah memiliki keduanya, lanjut Li. Uang dan kekuasaan. Jika kamu memberi perintah, orang seperti Go Boyong bahkan tidak akan berkedip sebelum memberi peringatan pada nenekmu. Nada suaranya menajam, bahwa jika dia menyentuhmu, dia akan membayar lunas. Dalam hati, Do Jun tetap waspada. Aku tidak bisa mempercayai semuanya begitu saja. Jika mereka berdua bersekongkol, aku bisa dengan mudah dimanfaatkan. Ia mengingat pelajaran pahit dari kehidupannya sebelumnya, bahwa mempercayai seseorang terlalu cepat adalah kesalahan terbesar. Akhirnya ia berkata singkat, aku akan mengamatinya. Li Haijae mengangguk. Ya, urusan keluarga bukan tempatku ikut campur. Ngomong-ngomong, apakah Presdir mengatakan sesuatu yang penting? Dalam hati, Do Jun berpikir. Dia pasti penasaran, namun ia menjawab dengan tenang. Kakek hanya ingin melihat apakah aku cukup percaya diri untuk membuat Soyang berkembang lebih besar. Tidak ada hal lain. Li menatapnya. Benarkah? Hanya itu. Ya, kepala sekretaris. Lalu Do Jun balik bertanya. Aku justru ingin menanyakan sesuatu. Apakah kakek berencana memberiku saham pengendali yang lebih besar? Li tersenyum tipis. Banyak orang berpikir Presdir menyimpan kartu truf. Tapi mereka salah. Ia menggeleng. Tidak ada lagi saham pengendali di tangannya. Yang tersisa hanya real estate dan simpanan bank. Bahkan itu pun dikelola oleh pengacara pribadinya. Do Jun terdiam. Dalam hatinya ia bergumam. Jadi, tidak ada senjata rahasia. Berarti hanya yang bertahan sampai akhir yang akan menang. Li menatapnya. Kamu terlihat kecewa. Do Jun mengangguk jujur. Aku memang mengharapkan sesuatu. Li tersenyum samar. Jika saja kamu tidak melakukan kesalahan, Presdir tidak akan mengecewakanmu. Do Jun terkejut. Kesalahan? Aku. Li menggeleng pelan. Bukan kesalahan, lebih tepatnya, kamu gagal memahami perasaan seseorang. Aku. Tanya Do Jun. Li menatapnya dalam. Kamu selalu menunjukkan sisi sempurnamu. Seharusnya, kamu juga menunjukkan sisi yang lebih lemah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika kamu ingin membuatnya merasa sedikit iba dan kasihan, hasilnya pasti akan berbeda. Nada suaranya menjadi lebih tenang. Kamu tahu pepatah, anak yang tidak menangis tidak akan diberi susu, bukan? Jadi, tidak sepenuhnya salah. Mendengar itu, Do Jun terdiam. Dalam hatinya ia bergumam. Jadi, maksudnya, bukan karena kakek tidak memberiku apa-apa. Justru karena kepercayaannya terhadap kemampuanku terlalu tinggi. Pada tahun 2003, kasus pendanaan ilegal dalam pemilu 2002 akhirnya meledak ke permukaan. Jaksa menangkap asisten dari kandidat oposisi, dan berita itu segera mendominasi seluruh media di penghujung tahun. Di tengah kekacauan itu, kedua paman Do Jun bergerak cepat, menghapus jejak mereka, mencari kambing hitam, dan bersiap mengorbankan siapapun demi menyelamatkan diri. Di saat yang hampir bersamaan, kabar buruk lain datang. Kakek kembali jatuh tak sadarkan diri. Di depan ruang perawatan, Do Jun hendak masuk, namun seseorang menahannya. Kepala sekretariat, mohon tenang, katanya dengan hati-hati. Saya sudah memastikan, hanya para wakil Presdir, putri Presdir, dan ketua yayasan yang ada di dalam. Ia menatap Do Jun dengan serius. Jika Anda masuk sekarang, itu hanya akan memicu kecurigaan yang tidak perlu. Saat Presdir sadar nanti, beliau pasti akan memanggil Anda. Lebih baik Anda menemuinya saat itu, sendirian. Dalam hati, Do Jun bergumam. Wakil manajer Kim Yeon Seok benar. Namun pria itu melanjutkan, saya juga sudah membereskan berita apapun yang mungkin muncul. Do Jun mengernyit. Membereskannya. Benar, jawabnya tenang. Para penjaga di rumah sakit adalah orang-orangnya kepala sekretariat Lee Hak Jae. Setelah bertahun-tahun di bawah naungannya, saya sudah menjalin hubungan yang erat dengan mereka. Kami sering makan dan minum bersama. Ia menambahkan, saya meminta mereka memberikan pembaruan informasi secara rutin, agar kita tidak melewatkan satupun momen penting. Do Jun terdiam. Dalam hatinya ia bergumam. Bahkan sampai sejauh ini, dia mengatur orang-orangnya sendiri.
Apa dia sebenarnya kekuatan tersembunyi yang selama ini tidak kusadari? Akhirnya Dojun berkata singkat. Baiklah, untuk saat ini, aku akan menunggu. Lalu ia menambahkan dengan nada tegas. Tapi jangan lewatkan satu momen pun. Pastikan tidak ada sesuatu yang terjadi di sana tanpa sepengetahuanku. Pria itu langsung mengangguk. Baik, saya akan terus memberikan laporan terbaru. Sementara itu, di dalam rumah sakit, ketegangan terasa jauh lebih tajam. Jin Dogi menatap Le Hak Jai dengan penuh amarah. Kepala sekretariat Le Hak Jai, katanya tajam. Kenapa kau tidak memberitahu kami bahwa ayah sedang sakit? Nada suaranya meninggi. Kenapa kau malah merahasiakannya bersama Jin Sang-in? Dalam hatinya, Jin Dogi bergumam penuh kesal. Dia langsung memperlakukanku seperti bawahannya. Di sampingnya, ayah Dojun mencoba menenangkan situasi. Kakak, kamu salah paham. Namun Jin Dogi langsung memotongnya dengan kasar. Kau tutup mulutmu. Ia menatap lurus ke arah Le Hak Jai. Aku sedang bertanya kepadanya. Saat ditoleh, Le Hak Jai menjawab dengan tenang. Anda salah paham. Karena beliau adalah ketua yayasan rumah sakit, para staf memang harus melapor kepadanya. Bagaimana mungkin mereka tidak melapor saat ada pasien super VIP yang masuk? Jin Dogi hanya menggeram, menahan amarahnya. Le Hak Jai melanjutkan dengan nada datar. Beliau tidak pernah merencanakan skenario apapun dengan saya, dan juga tidak perlu melakukannya. Jin Dogi langsung meledak. Baiklah, kalau begitu kenapa kau menyembunyikannya dariku? Aku ini putra sulung, kenapa aku tidak diberitahu? Hah? Le Hak Jai menjawab tanpa perubahan ekspresi. Saya tidak tahu, yang memberikan perintah adalah beliau sendiri. Saya tidak bisa membaca isi pikiran beliau. Apa? Bentak Jin Dogi. Le Hak Jai melanjutkan. Beliau memerintahkan saya untuk tetap bungkam, apapun gejala yang muncul. Beliau tidak ingin melihat anak-anaknya berkumpul di rumah sakit segera setelah beliau sadar. Beliau mengatakan akan berbicara langsung kepada Anda secara pribadi, dan saya hanya menjalankan keinginan beliau. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saya sudah mengabari Nyonya di Swiss untuk berjaga-jaga. Namun beliau hanya menjawab, oke, dan langsung menutup telepon. Saya rasa, sebaiknya Anda menghubunginya sendiri. Jin Dogi mendecak kesal. Aku akan meneleponnya. Lalu ia berkata tajam, Kepala Sekretariat Le Hak Jai, ikutlah denganku. Ada yang ingin kubicarakan berdua saja. Namun Le Hak Jai tetap berdiri di tempatnya. Wakil Presiden Jin Dogi, saya tidak ingin ada kesalahpahaman. Jika ada yang ingin dibicarakan, silakan sampaikan di sini saja. Tiba-tiba, adik Jin Dogi menyela dengan acuh. Aku tidak peduli. Aku pergi. Aku mau masuk dan memijat lengan ayah sebentar. Ayah Dojun pun ikut berkata. Aku juga tidak penasaran. Aku keluar saja. Lakukan sesuka kalian. Kedua orang itu pun pergi meninggalkan ruangan. Kini suasana menjadi lebih sunyi, namun justru terasa lebih menekan. Jin Sanggi, yang masih berada di sana, akhirnya angkat bicara. Aku akan menanyakan apa yang ada di benak kakakku. Aku juga sangat ingin tahu. Ia menatap Le Hak Jai tajam. Kepala Sekretariat Le Hak Jai, apakah ada klausul yang tidak biasa dalam surat wasiat ayah? Seperti pembagian sisa saham, atau ahli waris tertentu. Le Hak Jai menjawab dengan tenang, seolah sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Karena kalian semua penasaran, saya akan mengatakan apa yang saya ketahui. Ia mengangkat satu jari. Pertama, saya tidak pernah melihat surat wasiat Presdir. Jadi saya tidak bisa memberitahu isinya. Lalu jari kedua terangkat. Kedua, Presdir tidak memiliki saham pengendali grup sama sekali. Proses suksesi sudah sepenuhnya berakhir. Seisi ruangan langsung gempar. Salah satu dari mereka berseru, apa kamu yakin tidak ada saham yang tersisa? Le Hak Jai menjawab tegas. Beliau tidak memiliki saham pengendali grup sebagai warisan. Pajak warisan terlalu besar untuk mempertahankannya. Ia menambahkan, mungkin masih ada sisa saham di perusahaan afiliasi. Tapi semuanya dikelola oleh pengacara pribadi beliau. Jin Dogi menyipitkan mata. Jadi yang tersisa hanya aset pribadi ayah, begitu? Benar, jawab Le Hak Jai. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Anda pasti pernah mendengar sendiri, beliau akan membaginya kepada orang-orang yang berjasa dalam hidupnya. Ia sedikit menunduk. Jika tidak ada hal lain, saya mohon pamit. Namun tiba-tiba Jin Sangi menghentikannya. Tunggu, Le Hak Jai menoleh. Ada apa? Jin Sangi menatapnya dalam. Apa rencanamu setelah ini? Setelah ayah tiada, di Soyang Group. Le Hak Jai terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Anggur baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Ia memandang mereka satu persatu. Kalian berdua sudah memiliki tangan kanan masing-masing. Jadi, saya akan menghilang dengan tenang. Namun sebelum berbalik, ia menambahkan, tolong jaga staf saya dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang sulit ditemukan. Akan menjadi kerugian besar jika kehilangan mereka. Jin Sanggi langsung menimpali. Bukankah itu juga akan menjadi kerugian besar bagi grup jika kamu pergi? Kenapa tidak tetap tinggal demi Soyang? Dalam hati, Le Hak Jai bergumam. Aku tidak menyangka Jin Sanggi akan memberikan tawaran seperti ini. Apa sebenarnya rencananya? Apa dia takut karena aku mengetahui luar dan dalam Soyang?
Atau dia khawatir aku akan membocorkan rahasia gelap mereka ke pihak lain? Namun di luar, ekspresinya tetap tenang. Ia menjawab dengan suara datar. Saya hanya bisa mempertimbangkan jabatan yang sesuai. Ia menatap mereka satu persatu. Mungkin saya akan mempertimbangkannya, jika itu posisi Presidir Soyang Group. Tapi selain itu, tidak. Lalu ia menutup pembicaraan dengan singkat. Seperti yang sudah saya katakan, saya akan pensiun dengan tenang. Ia sedikit menunduk. Kalau begitu, saya permisi. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan keluar dari ruangan. Beberapa saat kemudian, di dalam ruang perawatan, Jin Yongchul, yang mulai sadar, duduk di sofa dengan wajah pucat namun tetap penuh wibawa. Di sekelilingnya, ketiga anaknya telah berdiri dengan tegang. Putrinya tak mampu menahan emosi. Ayah. Namun Jin Yongchul langsung memotongnya dengan dingin. Berhenti meributkan hal yang tidak penting. Tenangkan diri kalian, dan dengarkan baik-baik. Nada suaranya tegas, tidak memberi ruang untuk bantahan. Aku masih belum mati. Ruangan itu seketika sunyi. Kalian semua dengarkan aku dengan baik. Mengerti? Lanjutnya, lain kali, aku mungkin akan bangun lagi. Atau, bisa saja aku langsung tergelincir ke alam baka. Yah, ayah, jangan bicara seperti itu, ujar Jin Dogi dengan panik. Diam, bentak Jin Yongchul tajam. Di mana sopan santunmu? Beraninya kau memotong pembicaraanku. Jin Dogi langsung terdiam. Jin Yongchul menatap satu persatu, lalu memanggil. Sangi. Iya, ayah, jawab Jin Sangi dengan gugup. Jin Yongchul menatapnya dalam. Aku tahu, kau yang paling merasa terluka. Ia melirik ke arah putrinya. Tapi lihat Seo Yun, kau bahkan lebih lemah darinya. Jin Sangi mencoba menahan diri. Ayah, aku juga bisa. Tidak kau dengar apa yang kukatakan? Potong Jin Yongchul tajam. Aku tidak tahan dengan kebiasaan bodohmu yang selalu memotong pembicaraanku. Ia menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada lebih dingin. Angkat kepalamu. Jin Sangi perlahan menatapnya. Bukan dosa jika kau tidak tajam dalam urusan bisnis, lanjutnya. Aku sudah menyisihkan sejumlah uang. Aku akan menitipkannya pada yayasan. Ia menegaskan, simpan itu, gunakan saat kau butuh. Lalu dengan nada tegas, tidak masalah jika kau menghabiskan uang itu, tapi bukan perusahaan. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Menandakan batas yang tidak boleh dilanggar. Kemudian ia kembali memanggil, Jin Dogi. Jin Dogi segera melangkah maju. Iya, ayah. Saat itu, Jin Yongchul menatap anak-anaknya satu persatu, lalu berkata dengan suara berat namun tegas. Dogi, kau adalah yang tertua. Bimbing Sanggi di bawah pengawasanmu. Ia berhenti sejenak, memastikan kata-katanya meresap. Ketika tekadnya sudah benar-benar matang, pisahkan beberapa perusahaan afiliasi untuknya. Kemudian ia menambahkan dengan nada penuh perhitungan. Amankan modal awal itu, dan saat kau menyerahkan perusahaan afiliasi kepadanya, berikan kompensasi yang layak. Tatapannya menjadi tajam. Orang tidak akan menghargai sesuatu yang mereka dapatkan secara cuma-cuma. Belilah dengan harga tinggi, lalu kembangkan dengan baik agar nilainya kembali. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya. Yonggi, ayah Dojun segera menjawab. Iya, ayah. Jin Yongchul menatapnya dalam-dalam. Kau sudah menerima banyak berkat dari putramu. Apa kau masih merasa kurang? Jin Yonggi menjawab singkat. Hanya satu hal. Apa? Tanya Jin Yongchul tajam. Kau masih ingin lebih. Nada suaranya berubah keras. Lihat dirimu. Kau punya putra yang cerdas dan sukses, istri yang baik, tapi masih merasa kurang. Dasar kau ini serakah sekali. Namun Jin Yonggi tetap tenang. Soyang Financial Group yang berada di bawah Dojun, tolong pisahkan sebagai perusahaan yang sepenuhnya independen. Agar tidak ada kepemilikan saham pengendali yang saling terkait. Seisi ruangan langsung menegang. Jin Yongchul mendengus keras. Keserakahanmu sudah berada di tingkat yang berbeda. Ia menatapnya tajam. Kau pasti tahu, divisi finansial adalah kas utama grup. Ayah, maksudku bukan seperti itu. Diam, bentaknya. Kau ingin memecah grup ini. Begitu terpecah, itu bukan lagi bagian dari Soyang. Nada suaranya semakin dingin. Jika perusahaan finansial itu berdiri sendiri, kau tahu apa yang akan terjadi. Itu hanya akan menjadi perusahaan biasa. Ia kemudian menghela napas panjang, seolah menahan amarah sekaligus kelelahan. Yonggi, jangan terlalu serakah. Suasana menjadi hening. Bagianmu sudah kuberikan melalui putramu. Itu seharusnya sudah cukup. Lalu ia berkata dengan nada lebih dalam. Aku sudah memberikan segalanya kepada kalian berdua. Tatapannya beralih kepada mereka semua. Bertarunglah, sampai salah satu dari kalian mengambil semuanya. Atau kelola bersama. Ia berhenti, lalu menegaskan. Itu keputusan kalian. Namun kemudian, dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya, ia menambahkan. Tapi ingat ini, siapapun yang menang, jangan menyingkirkan yang lain. Berikan dia posisi yang terhormat, dan jaminan seumur hidup. Ia menutup matanya sejenak. Itu permintaan terakhirku, sebagai seorang ayah. Beberapa saat kemudian, Dojun datang ke restoran sederhana di tengah malam untuk menemui Jin Yongchul secara diam-diam. Di sana, kakeknya telah menunggu dan membawa sebuah brankas berisi dokumen penting.
Mereka berbincang santai sambil makan, namun suasana menjadi serius ketika Jin Yongchul mengungkapkan bahwa ayah Do Jun sempat mengusulkan pemisahan divisi finansial dari grup, yang langsung ia tolak. Ia juga mengakui keinginannya menjadikan Do Jun sebagai penerus, meski menyadari realitas keluarga dan bisnis yang kompleks. Dalam percakapan itu, Jin Yongchul menilai Do Jun sudah sangat sukses secara finansial, bahkan mungkin tidak membutuhkan Soyang lagi, tetapi Do Jun menegaskan bahwa ia menginginkan kekuasaan yang datang bersama posisi tersebut. Menjelang akhir, Jin Yongchul mengatakan bahwa ia memanggil Do Jun untuk memberikan nasihat terakhir, bukan tentang cara merebut Soyang, melainkan tentang apa yang harus dilakukan setelah berhasil menguasainya, sesuatu yang belum pernah dipikirkan Do Jun sebelumnya. Jin Yongchul memperingatkan Do Jun bahwa posisi sebagai presdir akan membawa kesepian, karena hubungan yang tulus akan menghilang dan digantikan sikap hati-hati dari orang-orang di sekitarnya. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin tidak boleh membuka hati kepada bawahan atau menganggap mereka teman. Menurutnya, selain kesepakatan dan rasa hormat, seorang pemimpin juga harus ditakuti karena ketakutan adalah sumber kekuatan sejati. Ia mengkritik sikap Do Jun yang terlalu formal dan menghormati bawahan, mengingatkan bahwa terlalu memanjakan mereka bisa berbahaya. Do Jun mengakui bahwa ia memang tidak memiliki hubungan yang tulus dan memandang relasi secara transaksional. Jin Yongchul menyadari bahwa Do Jun sudah memahami banyak hal, namun masih kurang dalam membangun rasa takut sebagai otoritas. Di akhir, Jin Yongchul meminta agar Do Jun tetap memperhatikan keluarganya jika kelak menjadi presdir. Do Jun menyetujuinya secara lisan, tetapi dalam hati ia mengakui bahwa ia bersedia mengatakan apapun, bahkan kebohongan, demi memenangkan hati kakeknya. Setelah itu, Jin Yongchul terdiam sejenak. Lalu tangannya menyentuh dokumen di sampingnya. Sekarang, urus ini. Do Jun menatapnya bingung. Apa ini? Coba kau buka. Do Jun membuka dokumen itu, dan matanya langsung membesar. Ini, dalam hatinya ia bergumam, buku besar, yang memuat setiap detail pengiriman dana gelap Soyang. Jin Yongchul berkata dengan tenang, aku mulai mencatatnya sejak presiden militer merebut kekuasaan. Satu kata saja dari mereka bisa meruntuhkan seluruh grup. Jadi aku merasa cemas. Ia melanjutkan, itulah kenapa aku menyebarkan pengaruhku kemana-mana, dan mendokumentasikan semuanya. Bahkan siap membongkarnya jika diperlukan. Tapi, kakek tidak pernah melakukannya, kata Do Jun. Itu benar, jawabnya. Namun meskipun pemerintah berganti, aku tetap mencatat semuanya. Setiap orang yang menerima uangku tahu buku ini ada, dan mereka tahu itu tidak akan pernah terungkap. Dalam hati, Do Jun bergumam. Keberadaannya saja sudah menjadi ancaman. Aku tidak pernah menggunakannya untuk memeras, lanjut Jin Yongchul. Sebaliknya, aku membayar mereka, agar tunduk pada kehendakku. Suap di satu tangan, bom di tangan lainnya, pikir Do Jun. Sudah jelas apa yang akan dipilih orang. Apakah kakek mencatat semuanya sendiri? Tanya Do Jun. Iya, kecuali suap kecil untuk pejabat rendahan. Itu ditangani direktur afiliasi. Sekarang buka amplop yang satunya lagi. Do Jun membuka amplop lain. Di dalamnya terdapat kunci-kunci dan kartu rekening. Apa ini? Tanyanya terkejut. Rekening atas nama orang lain, jawab Jin Yongchul. Domestik dan luar negeri, perusahaan cangkang, bahkan rekening dengan paspor palsu. Semuanya tidak bisa dilacak. Do Jun langsung menggeleng. Kakek, aku sudah punya cukup uang. Gunakan ini untuk hal lain. Tiba-tiba Jin Yongchul marah. Kau ingin menggunakan uangmu sendiri untuk menyuap orang-orang itu. Do Jun terdiam. Apa? Gunakan uang ini, tegasnya. Ini tidak bisa dilacak. Aman. Simpan juga uang tersembunyi milikmu di sana. Dalam hati, Do Jun bergumam. Orang-orang yang harus kukendalikan, dan alat untuk mengendalikan mereka, uang dan kekuasaan ini. Baru saja aku mewarisi setengah kekuatan kakek. Jin Yongchul menatapnya dalam-dalam. Aku ingin kau mengerti kenapa aku memberikannya padamu. Ini adalah catatan tergelapku. Aku tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Ia melanjutkan dengan suara berat. Banyak orang mungkin akan mewarisi perusahaanku, uangku, bahkan asetku. Tapi orang yang mewarisi rahasia dan aibku. Ia berhenti sejenak. Hanya kau seorang. Do Jun terdiam. Bahkan jika kau gagal menjadi presdir Soyang, buku ini tetap akan menjadikanmu satu-satunya ahli warisku. Perlahan, Do Jun menunduk dalam di hadapan kakeknya. Aku akan membuat nama kakek abadi. Hingga mustahil untuk dilupakan. Dalam hatinya, ia bergumam. Memalukan, kenapa janji yang tulus selalu terdengar seperti kata-kata anak kecil. Padahal aku ingin mengatakannya dengan cara yang lebih tenang, lebih bermartabat. Namun, inilah yang keluar dari mulutku. Keesokan harinya, suasana di gedung Time Music tampak hidup. Beberapa orang terlihat sedang melakukan pemanasan dan senam, bersiap menjalani aktivitas mereka. Di luar, Do Jun berdiri menunggu dengan tenang, memperhatikan sekitar. Tiba-tiba, seorang wanita menghampirinya dan menatapnya dari atas ke bawah. Loh, kamu ini siapa? Mau ikut audisi ya? Katanya dengan nada penasaran. Tapi, kamu kelihatan agak ketuaan. Kayaknya kurang cocok jadi idol K-pop. Gimana kalau jadi penyanyi solo? Do Jun sedikit gugup. Ah,
Bukan, saya hanya... Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, wanita itu melangkah lebih dekat, menatap wajahnya dengan serius. Wajahmu tampan, proporsi badanmu juga bagus. Kamu kelihatan menjanjikan. Kamu mau bertemu siapa? Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria keluar dan langsung berkata, Kak, dia bukan datang buat audisi. Dia adik laki-lakiku. Dia datang untuk menemuiku. Wanita itu langsung tersadar. Ah, benarkah? Omo, maaf ya, kupikir tadi peserta audisi. Ia tersenyum, lalu menambahkan, tapi kamu punya potensi, loh. Mau coba masuk industri ini? Kakak Dojun langsung menyela dengan tegas, tidak. Dia sama sekali tidak tertarik dengan dunia hiburan. Dia lulusan S1 Hukum dan sekarang sedang S2. Tolong beri kami ruang. Wanita itu tertawa kecil. Kalau berubah pikiran, hubungi aku ya. Ia menyerahkan kartu nama. Sekarang banyak selebriti berpendidikan tinggi. Kamu punya kualitas seorang bintang. Setelah wanita itu pergi, kakaknya langsung mendorong Dojun pelan. Aigo, dia pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Menyebalkan. Dojun mengernyit. Memangnya dia siapa? Manajer perencanaan, jawab kakaknya. Dia jago melihat bakat. Kalau sudah tertarik, dia bakal terus mengejar. Dia pasti akan memaksaku membawamu ke agensi. Dojun menjawab santai, kalau dia mengganggu kakak, bilang saja padaku. Aku bisa minta direktur utama memecatnya. Kakaknya hanya tersenyum. Jangan, dia orang berbakat. Ayo kita pergi. Kalau terlalu lama di sini, bisa-bisa kamu benar-benar jadi selebriti. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil. Kakaknya meliriknya sekilas. Bagaimana kabar kakek? Untuk sekarang, kelihatannya baik-baik saja, jawab Dojun pelan. Tapi kalau sampai beliau pingsan lagi, entahlah. Kakaknya menghela napas. Aku tidak bisa membayangkan kakek meninggal. Rasanya, dia akan memerintah selamanya. Dojun tersenyum tipis. Dia sudah pingsan 2 kali. Itu saja masih terasa tidak nyata. Tapi jangan lupa, usianya sudah di atas 80. Kakaknya kembali bertanya dengan nada lebih lembut, kamu baik-baik saja. Maksud kakak, kamu dekat sekali dengan kakek, kan? Dan hanya kamu cucu yang diberi saham. Dojun menjawab singkat, itu sebagai pengganti bagian ayah. Orang lain tidak melihatnya seperti itu, balas kakaknya. Mereka hanya tahu kakek memberikannya padamu. Menurutku, kamulah yang paling tertekan. Dojun menatap ke depan. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa sering menjenguknya, sebelum waktunya tiba. Malam harinya, di Soyang Hospital, Jin Yang Chul sudah duduk di ranjang ketika kedua cucunya datang. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Sang Jon, kamu ikut datang juga hari ini? Iya, kakek, jawab Sang Jon sopan. Maaf, seharusnya aku datang lebih cepat. Baru beberapa hari, balas kakeknya. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, semua berkat kakek. Kakeknya menatapnya tajam. Aku dengar kamu tinggal sendirian di Officetel. Mau kubelikan rumah? Tidak usah, kakek, jawab Sang Jon. Aku cuma pakai untuk tidur dan ganti baju. Teman-teman sebayaku juga begitu, itu sudah cukup. Berapa gajimu? Tanya kakeknya tiba-tiba. Sang Jon tersenyum canggung. Cukup untuk hidup. Kakeknya mendengus. Bocah nakal, kau malu karena penghasilanmu kecil. Sang Jon cepat-cepat mengangkat tangan. Bukan begitu, gaji pokokku 2 juta won, tapi dengan komisi bisa sampai 30 juta. Tapi aku lebih banyak di studio, jadi pengeluaranku kecil. Sisanya ku tabung. Kakeknya mengangguk pelan. Begitu ya, aku tidak mengerti kenapa mereka membayarmu sebesar itu hanya untuk membuat lagu. Bawa bosmu ke sini, akan kuajari cara membayarmu lebih sedikit. Sang Jon tertawa. Kakek, aku ini sangat ahli. Bosku malah sering minta maaf karena gajiku terlalu kecil. Kakeknya tersenyum puas. Baguslah. Ia kemudian menggenggam tangan cucunya. Kalian tahu berapa banyak cucu laki-laki yang kumiliki? Lebih dari 10. Tapi hanya kalian berdua yang tidak menjadi parasit. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Seorang pria dianggap dewasa saat dia bisa menghasilkan uang sendiri dan menafkahi keluarganya. Lanjutnya, hanya kalian berdua yang benar-benar dewasa. Sang Jon menunduk. Tidak, kakek, setiap orang punya jalannya sendiri. Bukan itu, potong kakeknya pelan. Aku kecewa pada ayah kalian, dan melampiaskannya pada kalian. Padahal kalian masih anak-anak. Kalian tidak bersalah. Ia menatap Sang Jon dengan mata yang mulai melembut. Kau pasti membenciku, kan? Maafkan kakekmu ini. Sang Jon langsung menggeleng. Jangan bicara begitu. Semua sudah berlalu. Bukankah akhir yang baik menghapus segalanya? Bagiku, cukup kakek mengakui pekerjaanku. Jin Yang Chul tersenyum hangat. Kalian berdua punya orang tua yang sama, tapi kau sangat berbeda dengannya, Sang Jon. Lalu ia melirik Dojun dan tertawa kecil. Adikmu ini, penuh keserakahan yang licik. Hahaha, suasana mencair sejenak. Kemudian, perlahan, Jin Yang Chul meraih sesuatu dari bawah ranjangnya, sebuah amplop besar. Ia menyerahkannya kepada Sang Jon. Aku menyisihkan ini khusus untukmu. Di sampingnya, Dojun terdiam. Dalam hatinya ia bergumam. Aku tidak menyangka, kakek melakukan hal sejauh ini. Jin Yong Chul menatap Dojun yang masih memegang dokumen itu, lalu berkata dengan santai.
Jangan pasang wajah seperti itu. Aku tidak memberikannya hanya kepadamu saja. Do Jun sedikit mengangkat alisnya. Aku juga memberikan hal seperti ini pada semua sepupumu, lanjutnya. Mereka yang datang menjenguk, sudah mendapatkan amplopnya. Ah, dulu, kecuali kau. Kau tidak akan dapat. Do Jun tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada bercanda. Bukankah setidaknya kakek harus memberiku voucher belanja sebagai hadiah? Jin Yongchul tertawa kecil. Lihat kan, dia benar-benar serakah. Lalu ia menoleh ke samping. Sang Jun. Ah, iya, kek, jawab Sang Jun yang sejak tadi diam. Kantormu dan office hotelmu ada di Gang 6, kan? Iya, benar. Jin Yongchul mengangguk. Tadi itu bukan sekadar candaan. Aku benar-benar menawarimu sebuah rumah. Itu kontrak untuk rumah di Gang 6. Sudah atas namamu, dan pajak hibahnya juga sudah kubayar. Kau bisa pindah kapan saja. Nanti adikmu yang akan membelikan furnitur untukmu. Do Jun langsung menyela dengan nada santai. Hei, kek, sekalian saja kasih rumah yang furniturnya sudah lengkap. Tanggung sekali, bocah nakal, balas Jin Yongchul sambil tersenyum tipis. Kau tidak tahu apa-apa, hadiah itu tidak boleh terlalu lengkap. Dengan begitu, orang-orang akan tetap menjaga hubungan demi mendapatkan lebih banyak lagi. Do Jun mengangguk pelan, alasan yang sangat meyakinkan. Diam kau, kata Jin Yongchul. Jadi, apa kau tidak mau memberi kakakmu hadiah untuk rumah barunya? Uangmu kan banyak. Tiba-tiba, Sang Jun yang sejak tadi hanya diam, menunduk. Bahunya sedikit bergetar, dan tanpa disadari, air matanya menetes. Terima kasih, kakek, ucapnya dengan suara bergetar. Jin Yongchul yang melihat itu sedikit terdiam, lalu berkata pelan. Jangan katakan itu, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Suasana mendadak berubah. Dalam hati, Do Jun bergumam. Sepertinya, aku harus membiarkan mereka berdua saja sekarang. Dia memang kakeknya, tapi selama ini mereka hanya bertukar salam di acara keluarga. Tidak pernah ada kasih sayang yang benar-benar tulus. Kesempatan seperti ini, mungkin tidak akan datang lagi. Perlahan, Do Jun berdiri. Silakan lanjutkan mengobrolnya, katanya tenang. Aku ada pekerjaan, jadi harus pergi sekarang. Sang Jun langsung terkejut. Hah, namun sebelum Do Jun benar-benar melangkah pergi, tiba-tiba Jin Yongchul menggenggam tangan Sang Jun. Sementara itu, di ruang pertemuan yang tegang, Jin Donggi dan Jin Sanggi menanyai Kepala Sekretariat Li Hakjae soal kemungkinan adanya saham tersembunyi milik Presdir. Li menegaskan bahwa seluruh saham Soyang Group yang beredar sudah terlacak melalui pasar pinjaman Myeongdong dan ia tidak mengetahui adanya kepemilikan pribadi. Saat didesak soal kemungkinan, ia tetap menolak, meyakini Presdir tidak akan mengambil risiko menyembunyikan saham dengan cara seperti itu. Percakapan beralih ke rencana Jin bersaudara untuk merombak struktur holding company dengan mengonsolidasikan saham demi mengamankan kendali. Mereka berniat mengambil mayoritas 55%, membagikan sebagian kecil ke saudara dan eksekutif, serta mengganti jajaran lama dengan orang baru. Mereka juga meremehkan Do Jun yang memiliki 10% saham, berencana menyingkirkannya ke sektor afiliasi. Li Hakjae menyadari ambisi mereka untuk merebut kekuasaan penuh, namun mempertanyakan risiko besar dan dampaknya. Ketika ditawari posisi Direktur Utama Soyang Elektronik agar berpihak pada mereka, Li menolak secara halus dan memilih tetap setia pada Presdir. Setelah ia pergi, Jin Donggi dan Jin Sanggi meragukan kesetiaannya namun mengakui masih membutuhkan dirinya. Mereka kemudian mengalihkan fokus pada upaya mengamankan kekayaan pribadi Presdir yang diwariskan ke Yayasan Sangmi, yang nilainya diperkirakan sangat besar, termasuk aset properti. Keesokan harinya, di dalam sebuah gedung yang terasa dingin dan formal, Sang Li duduk sambil menatap dokumen di tangannya dengan wajah tidak percaya. Apa-apaan ini? Jangan bilang ini sudah semuanya. Dua orang pengacara yang berdiri di hadapannya tetap tenang. Salah satu dari mereka menjawab, itulah seluruh aset milik presiden yang berada di bawah pengelolaan kami. Sang Li mengangkat kepalanya, alisnya berkerut. Pengelolaan kami, maksudmu masih ada pengacara lainnya? Pengacara itu menggeleng pelan. Kami tidak mengetahui hal itu. Anda sebaiknya mengonfirmasikannya langsung kepada Pak Presiden. Sang Li kembali menatap dokumen itu. Dalam hatinya ia bergumam, 5 gedung, beberapa bidang tanah di berbagai daerah, dan hanya sekitar 30 miliar won dalam bentuk tunai. Salah satu pengacara kembali menjelaskan dengan rinci. Saat ini, setelah dikurangi biaya perawatan dan gaji staf, aset-aset tersebut menghasilkan sekitar 1,4 miliar won per bulan. Anda perlu meninjau masa kontrak sewa dan memutuskan apakah akan diperpanjang. Selain itu, mohon keputusan apakah kami tetap mengelola aset ini atau akan dialihkan ke pihak yayasan. Ia melanjutkan, untuk tanahnya, kami sudah mengelompokkan antara yang memungkinkan perubahan zonasi dan yang tidak. Nilainya dihitung berdasarkan transaksi terbaru di sekitar lokasi. Sang Li mengangkat pandangannya perlahan. Dan total nilainya, 90 miliar won. Itu benar, jawab pengacara itu singkat. Jika zonasi berubah, nilainya bisa meningkat drastis. Tiba-tiba, wajah Sang Li berubah. Ia meremas dokumen di tangannya kuat-kuat. Kalian sedang bercanda denganku. Suaranya meninggi. Ayahku adalah pendiri perusahaan terbesar di Korea Selatan.
Dan kalian bilang semua yang dia miliki cuma uang receh, beberapa gedung, dan sisa-sisa tanah seperti ini. Apa itu masuk akal menurut kalian? Pengacara itu tetap tenang, tidak terprovokasi. Seperti yang sudah kami sampaikan, itu adalah seluruh aset yang ditugaskan kepada kami untuk dikelola. Kami tidak mengetahui apakah Pak Presiden memiliki pengacara lain. Jadi apakah ini seluruh kekayaan atau hanya sebagian? Satu-satunya cara untuk memastikannya adalah dengan bertanya langsung kepada beliau. Ruangan kembali hening. Sang Li terdiam, napasnya masih berat. Namun di dalam pikirannya, sesuatu mulai tersusun. Benar, tidak mungkin hanya segini. Ayah pernah bilang dia menyimpan sejumlah uang. Matanya menyipit. Kalau sampai disebut disimpan, jumlahnya pasti bukan kecil, setidaknya ratusan miliar won. Ia perlahan mengepalkan tangannya. Pasti ada pengacara lain yang menangani bagian itu. Uang itu pasti disembunyikan, mungkin menggunakan nama pinjaman. Tatapannya berubah tajam. Ya, hampir pasti begitu. Di Soyang Hospital, suasana ruangan dipenuhi ketegangan. Jin Yongchul yang berdiri dengan kondisi lemah justru tampak murka. Ia menatap tajam ke arah Li Hakjae. Apa kau tahu soal itu? Li Hakjae mengangkat kedua tangannya, mencoba menenangkan. Presdir, tolong tenang dulu. Namun Jin Yongchul memotong dengan suara meninggi. Apa kau tahu, mereka berdua mencoba mengutak-atik saham grup. Li Hakjae terlihat sedikit gugup. Itu, apa kau sudah tidak waras? Bentak Jin Yongchul. Li Hakjae segera merapikan sikapnya. Presdir, trik dari kedua wakil presdir itu tidak akan mampu menggoyahkan struktur saham Soyang. Tolong jangan terlalu marah. Saya akan menjelaskannya. Jin Yongchul menggeram. Kau sudah tahu dari awal. Mereka sendiri yang memberitahu saya rencana itu, bahkan meminta saya membantu mereka. Mata Jin Yongchul membelalak. Kalau begitu, kenapa kau tidak melaporkannya padaku? Li Hakjae menjawab tenang. Karena itu rencana yang mustahil dan tidak berarti. Saya juga tidak berniat membantu mereka. Selain itu, kondisi jantung Anda sudah lemah. Saya pikir membahas hal seperti ini hanya akan memperburuk keadaan Anda, jadi saya sengaja tidak mengatakannya. Jin Yongchul akhirnya duduk di sofa dengan napas berat. Tiba-tiba seorang dokter masuk dengan cemas. Pak Presdir, Anda baik-baik saja. Jin Yongchul menatapnya tajam tanpa menjawab. Dokter itu langsung panik, mundur, dan menutup pintu. Li Hakjae segera menyodorkan segelas air. Jin Yongchul meminumnya, lalu berkata lebih tenang. Baiklah, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Li Hakjae menjelaskan, mereka menganggap struktur saham yang rumit sebagai kelemahan, dan ingin membentuk struktur holding company yang lebih jelas. Jin Yongchul mendengus. Aku yakin mereka punya motif lain. Benar, mereka ingin menyingkirkan kekuatan dari kepemilikan saham grup, termasuk saham yang dimiliki Fantasy dan Dojun. Jin Yongchul menyipitkan mata, dan mereka akan mengambil 55% saham perusahaan induk. Ya, tepat sekali. Jin Yongchul mendecak kasar. Dasar anak-anak bodoh. Kalau semudah itu, sudah dari dulu aku melakukannya. Lalu apa lagi? Li Hakjae melanjutkan. Mereka juga melibatkan direktur yayasan, Jin Sang Li. Sang Li, Jin Yongchul langsung naik darah. Anak-anak kurang ajar, sekarang mereka bahkan mengincar properti yang sudah kukatakan akan diwariskan kepadanya. Ia menatap tajam. Lalu apa yang kau katakan pada mereka? Saya bilang akan mempertimbangkannya, tapi menurut saya, tidak perlu lagi bertemu mereka. Jin Yongchul mengangguk pelan. Bagus, lalu ia menatap dalam, tapi sebenarnya, apa yang kau inginkan? Li Hakjae sedikit terkejut. Maaf, apa kau benar akan pensiun setelah aku tiada? Kau masih berada di masa keemasanmu. Li Hakjae tersenyum tipis. Justru karena itu, saya harus bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Jin Yongchul mengerutkan kening. Kau bercanda, aku sudah pernah menawarimu satu anak perusahaan. Bahkan aku siap memisahkannya dari grup agar kau memilikinya sepenuhnya. Tapi kau menolaknya mentah-mentah. Lalu bagaimana lagi aku bisa membalas jasamu? Li Hakjae terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Di bawah arahan Anda, saya telah melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Semua orang menundukkan kepala dan berhati-hati di sekitar saya. Setelah hidup seperti itu, sulit bagi saya untuk kembali menjadi direktur biasa. Ia menatap lurus ke depan. Saya memiliki posisi yang unik di dunia bisnis ini. Tapi setelah Anda tiada, posisi itu juga akan lenyap. Jadi mundur adalah pilihan terbaik. Jin Yongchul tersenyum tipis. Seperti Perdana Menteri yang tidak bisa kembali jadi menteri biasa. Kurang lebih seperti itu, jawab Li Hakjae ringan. Sejenak, ruangan menjadi sunyi. Lalu Li Hakjae kembali berbicara dengan tenang. Presdir, Anda tidak perlu khawatir. Saya tahu persis apa yang Anda inginkan. Saya akan memastikan tidak ada bahaya yang menimpa Dojun, dan akan terus mengawasinya. Jin Yongchul menatapnya dalam. Setelah aku tiada, mereka pasti akan mencoba menindasnya. Li Hakjae mengangguk pelan. Mereka mungkin akan mencoba menghambatnya, tapi mereka tidak akan berani menentangnya secara terang-terangan. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras. Jin Sang Li masuk dengan langkah tergesa, napasnya sedikit terengah. Ternyata kepala sekretariat Li juga ada di sini. Bisa beri kami waktu sebentar.
Aku ingin berbicara dengan ayahku. Ah, tentu. Lagi pula saya memang baru saja hendak pergi. Tetaplah di sini. Suara Jin Yongchul memotong tegas. Ia menatap Sang Li dengan tajam. Melihat wajahmu, kau tidak datang untuk menanyakan kabarku. Itu berarti ini urusan pekerjaan. Dan kalau urusan pekerjaan, kepala sekretariat Li boleh mendengarnya. Sang Li tampak terkejut. Ayah, apa maksud ayah? Jin Yongchul menjawab dingin. Apa aku salah? Bukankah kau datang karena masalah warisan? Katakan, apa yang membuatmu begitu kesal sampai berlari ke sini? Di samping mereka, Li Hakjae terdiam. Dalam hatinya ia bergumam, bahkan urusan warisan dianggap sebagai pekerjaan, lalu apa yang dianggap urusan pribadi oleh Presdir? Sang Li menarik napas, mencoba menahan emosinya. Ayah, aku minta maaf. Bukan berarti aku tidak senang dengan warisan itu. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Jin Yongchul menatapnya tanpa berkedip. Lanjutkan, katakan saja. Sang Li menguatkan dirinya. Aku sudah bertemu dengan pengacara. Mereka bilang aku hanya mendapatkan beberapa gedung, tanah, dan sejumlah uang tunai. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langsung ayahnya. Sebenarnya, berapa banyak pengacara pribadi yang ayah punya? Jin Yongchul sedikit menyipitkan mata. Jadi kau baru saja menemui mereka? Benar, hening sejenak. Lalu Jin Yongchul menjawab dengan tenang, hampir tanpa emosi. Mereka semua adalah pengacaraku. Kenapa? Tatapannya mengeras. Apa menurutmu warisan itu terlalu sedikit? Sang Li terdiam. Tangannya perlahan mengepal, menahan emosi yang bercampur antara ragu dan takut. Tidak, mana mungkin aku berpikir begitu. Aku hanya merasa itu terlalu remeh jika mempertimbangkan aset pribadi ayah. Ucapan itu justru memicu amarah Jin Yongchul. Apa? Remeh? Suaranya meninggi tajam. Dasar bodoh. Gedung, tanah, dan 30 miliar won itu remeh bagimu. Dengan semua itu saja, orang lain sudah disebut Taipan. Kalau ditambah yayasan, orang-orang bahkan akan memanggilmu seorang caebol. Apa kau sudah tidak waras? Sang Li langsung panik. Ia mengangkat kedua tangannya. Ayah, bukan itu maksudku, aku hanya ingin memastikan. Memastikan apa lagi? Bentak Jin Yongchul. Aku sudah memberimu semuanya, dan kau masih belum puas. Ruangan itu kembali sunyi, namun ketegangan terasa semakin menekan. Di sisi lain, Li Hakjae hanya berdiri diam. Dalam hatinya, pikirannya bergerak cepat. Hanya 30 miliar won. Lalu kemana sisa uangnya? Tidak mungkin dia menyimpannya sendiri. Sebuah nama tiba-tiba terlintas di benaknya. Jangan-jangan, sisanya jatuh ke tangan Do Jun. Sementara itu, di gedung Soyang Group, suasana berbeda namun sama tegangnya. Jin Donggi tampak gelisah. Kenapa dia belum memberikan jawaban? Jin Sanggi menjawab dengan tenang. Sepertinya dia menolak. Dia tidak tertarik dengan tawaran kita. Jin Donggi mendecak. Memangnya ada posisi yang lebih bagus daripada direktur utama Soyang Elektronik? Jangan bilang dia bermimpi jadi Presdir Group. Jin Sanggi menarik napas. Kalau begitu, kita kerjakan sendiri. Memang akan butuh waktu. Tapi Li Hakjae juga bilang kita harus mempertahankan orang-orangnya. Katanya mereka berbakat. Jin Donggi langsung menyahut. Kalau begitu, kita ambil mereka. Rekrut orang-orang terbaik dari firma hukum, yang ahli pajak dan saham. Kita serahkan saja semuanya pada mereka. Jin Sanggi tampak ragu. Bukankah itu berisiko? Bagaimana kalau mereka memata-matai kita? Li Hakjae pasti akan segera tahu. Jin Donggi tersenyum sinis. Memangnya kenapa kalau dia tahu? Setelah ayah meninggal, dia hanya jadi pengangguran. Tidak ada yang akan setia pada orang yang kehilangan kekuasaan. Jin Sanggi menggeleng pelan. Jangan anggap remeh. Kalau dia marah, kita juga bisa kena dampaknya. Dia tahu semua rahasia grup. Dia tipe orang yang bisa menciptakan masalah di mana saja. Jin Donggi menatapnya tajam. Itulah kenapa kau tidak pernah sukses. Di mana keberanianmu? Jangan asal meremehkan, balas Jin Sanggi. Kalau dia melawan, kita berdua yang akan rugi. Jin Donggi mendekat sedikit, suaranya menurun namun penuh tekanan. Apa yang sudah kau pelajari dari ayah? Jin Sanggi mengernyit. Maksudmu apa? Senyum dingin muncul di wajah Jin Donggi. Hancurkan dia, sampai dia tidak bisa bangkit lagi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Saat dia benar-benar putus asa, baru kita ulurkan tangan. Ia menatap adiknya dalam-dalam. Apa kau tidak tahu trik itu? Jin Sanggi terdiam sesaat. Kau ingin menghancurkan Li Hakjae? Jin Donggi tersenyum tipis, penuh niat gelap. Ya, dan bukan cuma karena ini. Dia adalah ancaman. Orang-orang lama yang setia pada ayah harus disingkirkan. Yang lain mungkin bisa dibungkam dengan pesangon besar. Ia berhenti, lalu berkata pelan namun tajam. Tapi tidak dengan Li Hakjae. Dia harus dihancurkan. Beberapa hari berlalu, dan kondisi Jin Yongchul semakin memburuk. Ia lebih sering pingsan, dan setiap kali sadar, waktunya semakin singkat. Do Jun pun memutuskan pindah ke hotel dekat rumah sakit, agar bisa datang kapan saja saat dipanggil. Di sisi ranjang, Do Jun duduk menemani kakeknya yang terbaring lemah. Namun seperti biasa, bahkan di kondisi seperti itu, Jin Yongchul masih berbicara tentang bisnis. Asia Tenggara sudah tidak lagi cocok sebagai basis produksi, tapi akan menjadi pasar yang bagus.
Bawalah hadiah, dekati para politisi di sana. Dojun tersenyum tipis. Kakek, tidak bisakah menceritakan kenangan indah saja? Seperti kakek-kakek normal lainnya. Diam, berhenti mengoceh dan dengarkan baik-baik. Bentak Jin Yongchul. Dojun hanya tersenyum dalam hati. Kakek, bahkan di saat seperti ini, masih hidup dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian, Jin Yongchul menatapnya. Dojun, ada lowongan di perusahaanmu. Kalau di Soyang Finance, tidak banyak. Aku tidak melakukan perombakan seperti para paman. Jin Yongchul menggeleng. Bukan itu, perusahaanmu sendiri. Howie Group. Ya, kurang lebih sama. Tapi aku bisa cek. Aku tidak terlalu ikut campur soal personel. Jin Yongchul tersenyum tipis. Tidak harus posisi tinggi. Banyak eksekutif Soyang yang akan mundur setelah aku mati, meninggalkan anak-anakku yang tidak kompeten. Aku ingin tahu, apakah kau bisa menampung mereka? Dojun membalas dengan senyum ringan. Kalau mereka cukup penting sampai membuat kakek khawatir, aku bahkan akan membuat posisi baru untuk mereka. Namun di dalam hatinya, ada rasa perih yang tak terlihat. Aku hanya menjawab sambil tersenyum, tapi kalau ini bisa menghilangkan penyesalan kakek, aku akan melakukannya. Ia lalu berkata pelan, bagaimana kalau kakek membuat daftar orang-orang yang ingin kakek balas jasanya? Aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Jadi kakek tidak perlu khawatir lagi. Jin Yongchul terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Aku tahu kau darah dagingku, tapi ketajamanmu itu benar-benar menakutkan. Waktu terus berjalan, hari demi hari, kondisi Jin Yongchul semakin melemah. Ia lebih sering tertidur, dan butuh waktu lama untuk sadar kembali. Para dokter berjaga tanpa henti, wajah mereka penuh ketegangan. Hingga suatu hari, saat Dojun kembali ke sisi ranjangnya, Jin Yongchul berbicara dengan suara yang jauh lebih lemah. Bisakah kau mengajak ibumu ke sini? Tidak perlu terburu-buru. Dojun terkejut. Ibu, ya, aku telah berbuat salah kepadanya berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung itu juga. Dia, orang terakhir yang harus kumintai maaf. Dan aku harus melakukannya sendiri. Dojun terdiam. Sejak kapan, kakek merasa bersalah pada ibu? Ia mengangguk pelan. Baik, besok aku akan membawanya. Keesokan harinya, di depan kamar rumah sakit, Dojun berdiri bersama ibunya. Ibu, santai saja, kakek hanya ingin berbicara. Nikmati saja. Ibunya menarik napas gugup. Ibu mengerti, tapi tetap saja, ibu tidak bisa berhenti gemetar di depannya. Memalukan sekali. Ia menghela napas panjang, lalu mengetuk pintu. Masuklah, terdengar suara lemah dari dalam. Mereka pun masuk. Di dalam, Jin Yongchul menoleh, dan untuk pertama kalinya, senyum hangat muncul di wajahnya. Seo Yun, menantuku tersayang juga datang hari ini, ya. Ibu Dojun terdiam, terkejut, matanya mulai berkaca-kaca. Ayah. Di sampingnya, Dojun ikut terdiam. Menantuku tersayang, aku belum pernah, sekalipun mendengar kakek memanggil menantu seperti itu. Jin Yongchul mengangkat tangannya pelan. Sini, duduklah di sini. Seorang perawat segera meletakkan kursi di dekat ranjang. Percakapan pun dimulai, perlahan, penuh emosi yang selama ini terpendam. Dojun berdiri sejenak, menatap mereka berdua, lalu tanpa berkata apa-apa, ia melangkah keluar. Pintu tertutup pelan di belakangnya, memberi ruang bagi dua orang yang akhirnya, setelah sekian lama, berbicara dari hati ke hati. Beberapa hari kemudian, suasana tenang itu hancur oleh satu panggilan telepon yang panik. Dojun Nim, Anda harus segera ke rumah sakit sekarang. Penjaga di Bangsan melaporkan keadaan darurat. Kali ini serius. Dojun langsung berlari tanpa pikir panjang. Hos, napasnya terengah saat berlari menuju kamar kakeknya. Suara di telepon kembali terdengar. Direktur rumah sakit sudah menghubungi ayah Anda dan kepala sekretariat Lee. Sesampainya di depan pintu, Dojun langsung bertanya. Apa yang terjadi? Penjaga menjawab cepat. Pak Presdir baru saja dibawa ke ruang operasi. Operasi. Tanpa menunggu, Dojun bergegas menuju ruang operasi. Di sana, direktur rumah sakit sudah berdiri menunggu. Direktur, bagaimana keadaan kakek? Apakah serius? Direktur menatapnya serius. Saya sebenarnya berencana memanggil keluarga setelah operasi selesai. Jika beliau sadar, itu akan memakan waktu 48 jam, mungkin 3-4 hari. Dojun menelan ludah. Kalau tidak bangun. Tangannya mulai gemetar. Aku sudah siap, tapi tetap saja. Direktur menarik napas. Anda harus membuat pilihan. Apakah kami melakukan intubasi untuk memperpanjang hidupnya, atau membiarkan beliau pergi dengan tenang? Wajah Dojun langsung pucat. Tubuhnya lemas. Ia terduduk di kursi di samping ruang operasi. Jadi, seperti ini rasanya, pikiran kosong, seolah waktu berhenti. Kenangan masa kecil bersama kakeknya bermunculan satu persatu. Air matanya mulai menggenang, tak mampu lagi ditahan. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh, ayahnya dan Lee Hak Jae sudah berdiri di sana. Ayah, kepala sekretariat. Ayahnya berkata singkat, kamu datang lebih dulu. Tetap di sini. Ayah akan bicara dengan direktur. Ia pun pergi menghampiri direktur. Lee Hak Jae duduk di samping Dojun.
Kamu pasti sudah dengar. Iya, Li Hakjae menatap lantai. Pemulihan sepertinya mustahil, sial, aku masih punya banyak hal yang ingin kukatakan pada beliau. Do Jun menunduk. Aku yakin, kakek sudah tahu apa yang ingin Anda katakan. Li Hakjae tersenyum tipis. Aku tidak pernah menyangka akan ada saat di mana kamu menghiburku. Do Jun berkata pelan, itu juga hanya keinginanku untuk mempercayainya. Li Hakjae menepuk bahunya. Baiklah, kita percaya saja beliau tahu. Beberapa saat hening, lalu Li Hakjae berbicara lagi dengan nada serius. Do Jun, kuatkan dirimu. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan kedua wakil presdir setelah beliau tiada. Aku tahu saja tidak cukup. Kamu mungkin harus menggelontorkan uang, menyapu bersih saham-saham afiliasi. Do Jun mengangkat kepala. Anda mendengar sesuatu? Li Hakjae mengangguk. Mereka berencana mendepakmu. Mereka ingin bertarung memperebutkan posisi presdir. Mereka sedang menyusun rencana untuk mengubah struktur saham menjadi holding company. Aku sudah memberitahu presdir. Ia menatap Do Jun dalam-dalam. Kalau itu terjadi, saham pengendali milikmu bisa berubah menjadi saham tidak tercatat. Do Jun terdiam. Bukan saatnya membahas ini, tapi aku tidak bisa lari. Kakek pun memikirkan Soyang sampai detik terakhir, aku harus melakukan hal yang sama. Anda mendengar ini langsung dari mereka. Ya, mereka bahkan memintaku membantu. Dan Anda menolak. Li Hakjae tersenyum tipis. Kamu menawariku posisi presdir, mereka hanya memberi direktur utama Soyang Electronics. Jelas aku tidak tertarik. Dalam hati, Do Jun mengerti. Bagi orang seperti dia, itu bukan tawaran, tapi penghinaan. Ia mengangguk. Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan bersiap, jika perlu, aku akan menggunakan semua yang kumiliki. Li Hakjae menepuk bahunya sekali lagi. Seperti janjiku, aku akan tetap di pihakmu. Itu caraku menghormati wasiat presdir. Do Jun menatap lurus ke depan. Itu sudah lebih dari cukup, dan aku sangat berterima kasih. Beberapa saat kemudian, pintu ruang operasi terbuka. Dokter yang menangani operasi keluar dengan wajah serius. Semua orang langsung menoleh. Ayah Do Jun maju selangkah. Bagaimana keadaannya? Direktur rumah sakit menarik napas pelan. Anda harus mempersiapkan diri, kepala yayasan. Malam ini, kami tidak bisa memastikan. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan, paling lama 48 jam. Suasana langsung berubah. Orang-orang di sekitar mulai sibuk mengeluarkan ponsel, menelepon ke sana kemari, menyampaikan kabar yang tak ingin mereka ucapkan. Di dalam ruangan, Jin Yongchul terbaring tak sadarkan diri. Napasnya berat, tersengal. Do Jun berdiri di sampingnya, suaranya gemetar. Dokter, apa ada kemungkinan kakek bisa sadar, meski hanya sebentar? Dokter menggeleng perlahan. Saya tidak bisa memastikannya, tapi kemungkinan besar tidak akan terjadi. Do Jun terdiam. Kalau begitu, dia akan langsung. Kemungkinan besar, ya, maafkan saya karena tidak bisa memberi kabar yang lebih baik. Do Jun menunduk. Tidak apa-apa, itu bukan salah Anda. Tolong jangan minta maaf. Saya akan meninggalkan kalian berdua sebentar. Dokter pun keluar. Kini hanya Do Jun dan kakeknya. Do Jun menatap wajah tua yang begitu ia kenal. Wajah yang dulu selalu tegas, kini terlihat rapuh. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Tetes demi tetes mengalir di pipinya. Tiba-tiba, suara batuk lemah terdengar. Dokter, Do Jun terkejut. Namun sebelum siapapun masuk, Jin Yongchul perlahan membuka matanya, dan menatap langsung ke arah Do Jun. Kakek, dengan susah payah, Jin Yongchul membuka selang oksigen di mulutnya. Do Jun, suara itu lemah, hampir tak terdengar. Iya, kakek, aku di sini, jawab Do Jun, suaranya bergetar. Tangan Jin Yongchul meraih tangannya, menggenggamnya lemah. Jangan, kakek, tidak usah memaksa bicara. Namun Jin Yongchul tetap melanjutkan, dengan sisa tenaga yang hampir habis. Jangan biarkan, siapapun, mencuri satu hal pun darimu. Napasnya terputus-putus. Jadilah, orang yang kejam. Genggaman tangannya perlahan melemah, lalu terlepas. Sunyi, napasnya, berhenti. Di dalam hati, dunia Do Jun seakan runtuh. Setelah aku diberi kesempatan hidup kedua, orang yang paling banyak bersamaku adalah kakek. Dia percaya padaku, dan aku memenuhi harapannya. Semua yang kudapat darinya, bahkan nafas terakhirnya. Kenangan demi kenangan muncul, saat kecil, saat dielus kepalanya, saat dijemput, saat tumbuh dewasa di bawah bayangannya. Ia menangis. Saat itu terdengar suara dari luar. Aku harus pergi. Yang seharusnya berada di sini adalah anak-anaknya. Ia menghapus air matanya. Pintu terbuka. Jin Dongi masuk dengan panik. Ayah, ayah. Namun tidak ada jawaban. Dokter mulai berbicara dengan nada profesional. Dengan kondisi beliau sekarang, akan sulit bertahan lebih dari 48 jam. Kami bisa melakukan tindakan lebih invasif jika Anda menginginkannya. Jin Sangdi bertanya, seperti intubasi. Benar, tapi sebelumnya, Presdir pernah menyampaikan bahwa beliau tidak menginginkan prosedur seperti itu. Jin Dongji langsung menjawab, jangan lakukan itu. Biarkan ayah kami pergi dengan tenang, itu keinginannya. Direktur mengangguk. Baik, kami mengerti. Setelah direktur pergi, suasana di dalam ruangan dipenuhi kecemasan yang tak terucap.
Tiba-tiba, Seona memecah keheningan dengan nada kesal. Di mana ibu? Kalian masih belum bisa menghubungi ibu. Tak ada yang menjawab. Semua hanya saling pandang. Seona semakin emosi. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kalau tidak bisa menghubungi langsung, ibu kan punya staf. Jin Sanggi menjawab dengan wajah tegang. Mereka juga tidak merespons. Panggilan terakhir yang mereka terima itu saat ayah masuk rumah sakit. Seona mendecak kesal. Kalau begitu, Opa harusnya kirim sekretaris untuk menemui ibu langsung. Terus bagaimana dengan kakak? Dia masih bersama ibu, kan? Jangan bilang Opa juga tidak bisa menghubungi putrinya sendiri. Jin Donggi menjawab dengan nada dingin. Terakhir kali aku menghubungi mereka, mereka sudah meninggalkan rumah liburan di Swiss. Setelah itu, sulit dihubungi. Ibu pasti melarangnya. Itu tidak masuk akal, bentak Seona. Bagaimana mungkin ibu melewatkan momen terakhir ayah? Jin Donggi menatap tajam. Apa kau tidak berpikir, justru itu alasan ibu menghindari kita semua? Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada kesal. Dan kau sendiri, bagaimana mungkin kau tidak punya nomor ibumu? Siapa kau sampai berani berteriak padaku? Berhenti berteriak. Jin Sanggi segera menengahi. Rendahkan suara kalian. Bisa-bisanya kalian bertengkar di situasi seperti ini. Jin Donggi mendecak, lalu berbalik pergi. Aku akan segera kembali. Jin Sanggi pun mengikutinya keluar. Di ruang tunggu luar, rokok dinyalakan, asap tipis memenuhi udara. Jin Sanggi bertanya pelan, kakak, benar-benar tidak bisa menghubungi ibu. Jin Donggi menghembuskan asap panjang. Aku hampir gila karena itu. Kakak sudah coba menelepon terus. Bagaimana denganmu sendiri? Ibu tidak mau angkat teleponku, tapi mungkin dia akan mendengarkan kakak. Kakak kan putra sulung. Jin Donggi tersenyum tipis, pahit. Dia sempat mengangkat beberapa kali, tapi selalu bilang hal yang sama. Katanya, orang tua itu keras kepala, tidak akan mati semudah itu. Dia akan datang kalau waktunya sudah tiba. Jadi berhenti mengganggunya. Jin Sanggi menghela napas. Kali ini ibu harus datang. Terakhir kali aku menelepon, aku sudah bilang, ayah mungkin tidak akan bertahan sehari lagi. Jadi mungkin sekarang dia sedang di pesawat. Ibu masih cukup waras untuk itu. Jin Sanggi menatap lurus ke depan. Pokoknya ibu harus datang. Kalau tidak, keluarga kita akan dipermalukan. Istri tidak mendampingi suaminya saat meninggal, itu konyol. Bahkan kematian ayah bisa saja ditutup diam-diam kalau sampai begitu. Jin Donggi mengernyit. Apa maksudmu? Situasi sekarang sedang kacau. Bisa saja ada pemakzulan. Pemakzulan, ulang Jin Donggi dengan nada bingung. Sementara itu, di luar gedung rumah sakit, Do Jun berdiri bersandar pada dinding beton. Wajahnya kosong, pikirannya jauh melayang. Sebuah mobil berhenti di depan pintu masuk. Seseorang turun. Do Jun menoleh. Kakak, pria itu tersenyum tipis, lalu mendekat dan menepuk bahunya. Ah, Do Jun, aku sudah menduga kau pasti ada di sini. Do Jun menatapnya. Auranya, benar-benar berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Bagaimana keadaan kakek? Tanya kakak sepupunya. Do Jun terdiam sejenak. Mungkin malam ini. Kakak sepupunya mengangguk pelan. Ayo, kita masuk. Keduanya berjalan berdampingan menuju pintu rumah sakit. Menuju momen terakhir yang tak bisa dihindari.